Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang Quran dan tasbih. Tasbihnya dirampas, Qurannya dirampas, lalu dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, tempat azan jadi tempat lonceng hari ini, istana-istana khalifah menjadi museum hari ini. Dan secara genetik tidak ada orang Islam di Eropa sampai hari ini. Kalau ada orang Islam di Eropa itu imigran dan pengungsi, Pak. Justru ilmu pengetahuan Islam itu tenggelam setelah kita mulai berkenalan dengan politik. Yang kita lakukan apa akhirnya? Perang, ekspansi kekuasaan, saling tikam sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam. Padahal politik dalam Islam itu tidak pernah mewariskan apapun, nol besar. 600 tahun menguasai Eropa, apa yang disisakan? Nggak ada. Mari kita bantah-bantahan soal itu. Pemeluk agama, nggak ada, Pak. Secara genetik di Eropa itu tidak pernah diwariskan orang Islam. Setelah kekuasaan Islam runtuh di Granada, adakah orang Islam yang disisakan di sana? Nggak ada, Pak. Terima kasih, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyaikh, para asatid, wabil khusus pengurus cabang NU yang sudah dilantik, beserta seluruh banom-banom santri yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas saya santrinya jenengan semua. Ini cuma sok tahu aja, ini duduk di depan ini di daulat. Para alim, para ulama, dan siapapun yang ada dalam majelis ini yang bisa mendengarkan ini, langsung saja karena waktunya memang sangat singkat. Ada salah satu tulisan yang mungkin sudah banyak saya hantarkan di dalam beberapa halakoh gitu ya. Salah satu yang ditulis oleh salah seorang Tillman Scholar dari Harvard University, namanya Phil Caruso. Dia menulis bahwa satu-satunya, meskipun dia nanti akan mengatakan ada satu organisasi skoci yang menjadi peran penting, yang menjadikan NU menjadi satu-satunya penopang dari kekuatan Pancasila di Indonesia, yang namanya organisasi itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini Phil Caruso nulis tuntas dalam salah satu disertasinya di Tillman Scholar di Harvard University. Dia menulis bahwa satu-satunya yang masih bisa dianggap sebagai penyangga utama dari tegaknya Indonesia dan Pancasila ini adalah Nahdlatul Ulama. Ada organisasi yang menjadi pendampingnya, namanya Muhammadiyah. Itu pun setelah mengakui bahwa Muhammadiyah itu mengakui bahwa Pancasila adalah falsafah dasar negara. Nah, ini menjadi penopang. Nah, tapi tulisan dari Phil Caruso ini kemudian menjadi satu titik persoalan utama bagi NU, bahwa NU menjadi target utama dari berbagai kelompok yang ingin merubuhkan negara ini, yang ingin menguasai ini. Tulisan Phil Caruso ini kemudian menjadi inspirasi dari berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional yang ingin merubuhkan Pancasila, karena Phil Caruso sedikit membuka rahasia itu. Nah, kalau kata Phil Caruso dijelaskan mengapa NU itu penting, karena NU menjadi organisasi yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Ini jelas. NU tidak pernah memberontak terhadap NKRI, bahkan disandingkan dengan komunis pun NU pernah mau. Meskipun NU nanti diserang juga oleh PKI habis-habisan. Nah, NU juga menjadi satu-satunya entitas di Indonesia yang paling sanggup untuk berdiri dengan masyarakat lain yang berbeda pemahaman, berbeda keimanan, maupun berbeda dalam konteks primordial lainnya. Ini kata Phil Caruso. Makanya NU itu adalah satu-satunya lembaga yang bisa diandalkan untuk masa depan Indonesia. Ini nggak berlebihan nih, karena Phil Caruso itu mengkaji tulisannya itu berdasarkan faktor historis, empiris, dan persoalan-persoalan politik budaya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mendalami tulisan ini, saya menemukan tulisan ini ketika saya masih ada di Amerika. Saya pernah di Amerika 4,5 tahun. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nilai Islam yang ada di Amerika itu adalah kelompok-kelompok yang memang gagal untuk melakukan intimasi sosial.
Dasar orang Amerika itu intimasi sosialnya sangat miskin. Orang Amerika itu sangat miskin dalam intimasi sosial. Yang masuk ke sana itu adalah Islam-Islam yang justru tidak menganjurkan intimasi sosial, yang justru ego sektoral. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga orang-orang Amerika, betul-betul kelompok-kelompok Kristen militan di Amerika yang mengatasnamakan evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan dan sebagainya, itu menjadi bangkit hari ini. Karena Islam ternyata gagal menjadi agama penyejuk di Amerika, sehingga akhirnya yang timbul adalah Islamofobia. Saya tinggal di Amerika ketika 9/11 terjadi. Saya merasakan bagaimana seorang Islam baik-baik kemudian menjadi terduga teroris juga seperti saya. Saya harus melapor ke Kementerian Kehakiman 1 bulan sekali hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah orang Islam yang tidak terlibat sedikit pun dengan aksi teror. Dengan kata lain, orang Islam di sana itu semuanya menjadi terduga teroris. Nah, ini yang menjadi pandangan dari kita hari ini. Nah, NU betul-betul memberikan jaminan intimasi sosial dalam berbagai perbedaan di Indonesia yang ada hari ini. Persoalannya memang NU kemudian menjadi sasaran tembak, baik dari kelompok-kelompok ekstrim kanan, radikal kanan seperti Wahabi, seperti kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin, maupun kelompok-kelompok dari Hizbut Tahrir. Nah, ini yang menjadi penyakit dari kelompok kanan kepada kalangan NU hari ini. Semakin besar NU, maka semakin banyak orang yang ingin mengecilkan NU. Semakin solid NU, semakin bersatu NU, akan semakin banyak orang yang ingin memecah belah NU. Semakin penting NU, maka semakin banyak orang yang ingin menganggap NU itu tidak penting. Tantangan NU ke depan itu tidak sederhana. Makanya pengurus PCNU di Kabupaten Demak ini bukan hanya diganggu oleh kelompok-kelompok kanan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga oleh kelompok-kelompok kiri. Kelompok-kelompok kiri seperti anarko-sindikalisme ini juga bukanlah sebuah ancaman yang sangat sederhana. Mereka juga akan pasti menjadikan target NU sebagai target utama untuk dipecah belah, dihasut, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politis. Nah, kalau saya sering mengatakan bahwa pemecah belahan di tubuh NU itu sudah ada di depan mata, itu sebenarnya bukan hanya di depan mata, sudah kita rasakan secara bersama. Mungkin kalau kita mau jujur semua, ada gerakan-gerakan yang memecah belah NU, baik secara politik maupun secara gerakan-gerakan kebudayaan. Ini banyak sekali. Dan bahkan ada orang yang mengaku Nahdien, ajarannya sama, ubudiyahnya sama, tapi dia punya cita-cita khilafah. Makanya ketika saya menyerang salah satu ustadz yang dikenal dia juga melawan Wahabi secara habis-habisan, dia juga memprotes pemahaman-pemahaman Wahabi, dan ketika dia mengusung khilafah juga saya menyerang dia, menolak itu. Yang nyerang saya itu justru teman-teman NU sendiri. Artinya proses pemecah belahan di tubuh NU sudah sangat efektif. Kalau saya memprotes salah satu ustadz misalnya yang dikenal selama ini bergerak di kalangan Nahdien dan muhibbinnya itu kalangan Nahdien, tapi dia mengatakan bahwa umat Islam itu wajib mendukung khilafah, lalu saya protes terhadap dia ini, yang justru mencaci maki saya itu teman-teman NU, Pak. Ini artinya apa? Efektifness pemecah belah di tubuh NU itu sudah terjadi. Bahkan ketika saya protes kepada fatwanya ulama ini ketika mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafirnya, tidak boleh mengatakan seperti itu, karena murid-murid SMP di Solo kemudian bergerak ke pemakaman Kristen dan menggergaji nisan-nisan salib yang ada di pemakaman Kristen. Ketika saya protes tentang fatwa ini, yang nyerang saya itu justru teman-teman NU sendiri. Nah, ini kan kemudian sudah saya rasakan sendiri bagaimana pemecah belahan di tubuh NU itu terjadi hanya demi cita-cita politik yang berbeda. NU kita tahu tidak mau berpolitik, tapi cita-cita politik kita kan punya, tetap menjaga NKRI dan menjaga keutuhan bangsa ini. Itu cita-cita politik NU, bukan soal khilafah, bukan soal negara-negara teokratis. Nah, ini yang menjadi masalah di kita. Kelompok kiri juga menyerang NU. Kalau kita perhatikan pergerakan di medsos, kelompok-kelompok kiri ini juga tidak berhenti, Pak. Kelompok-kelompok anarki yang sebenarnya ingin
meruntuhkan negara ini, juga menyerang NU juga. Bahkan dia juga, ya mohon maaf, melecehkan ulama-ulama NU juga. Nah ini sangat efektif. Belum kita bicara dengan kelompok radikal tengah, Pak. Kelompok radikal tengah ini adalah kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok LGBT dan sebagainya. Mereka ini memang tidak akan memberontak ke negara ini, tapi secara tidak langsung justru akan meluluh lantakan intimasi sosial dan budaya-budaya kita. Jadi menjadi orang NU hari ini, apalagi menjadi pengurus NU, itu tidak sederhana, Pak. Perjuangannya sangat berat. Ada dari kelompok ekstrim kiri, ada kelompok dari ekstrim kanan, radikal kiri, ada juga radikal tengah yang tidak pernah kita perhitungkan, karena mereka tidak ingin meruntuhkan Pancasila. Mereka hanya ingin membaur kepada kita, tapi mereka melakukan campaign-campaign yang sifatnya walk in movement. Kalau hari ini bapak-bapak masuk ke beberapa sekolah, kalau kita mau numpang toiletnya, toilet itu kan biasanya untuk perempuan dan laki-laki. Di beberapa sekolah internasional itu ada kelompok yang namanya neutral gender. Itu apa? Untuk kelompok LGBT, Pak. Nah, kelompok-kelompok ini yang juga mulai bergerak seolah-olah mereka ini adalah kelompok-kelompok yang berada di lingkungan kita. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya eksistensi mereka ini tetap timbul, tetap ada, dan kemudian berlindung di balik nama besar NU. Ini banyak, Pak. Kalau kita perhatikan gerakan-gerakan seperti ini, mengatasnamakan kemanusiaan, mengatasnamakan kedamaian, ini juga dimotori oleh kelompok-kelompok NGO dan kelompok-kelompok SJW, Social Justice Warrior. Makanya ketika saya memprotes tentang ajaran-ajaran Panji Gumilang yang betul-betul mengusik nilai akidah kita, yang menghantam saya itu adalah kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok radikal tengah ini. Mereka ini kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok kalau mau dibilang wasatiyah ya wasatiyah. Mereka tidak akan memberontak ke negara ini, tapi mereka mendukung eksistensi yang justru akan melunturkan nilai-nilai akidah kita. Orang NU itu sudah biasa, Pak, menghadapi perbedaan fikih, sudah biasa. Kita dihantam oleh kelompok-kelompok yang nggak mau baca kunut, itu udah biasa kok. Dihantam oleh kelompok-kelompok yang nggak mau tahlilan, yang nggak mau maulidan, kita udah biasa menghadapi itu. Ketika zaman Muhammadiyah masih ganas-ganasnya, kita kan sering dipersekusi orang-orang NU. Ketika ada orang meninggal kan udah biasa direbut, Pak, orang meninggal itu supaya tidak dibacain talqin, kan itu udah biasa itu. Kita menghadapi itu udah biasa. Tapi ketika persoalan akidah, justru yang membela adalah kelompok-kelompok dari radikal tengah ini. Nah ini yang juga harus kita waspadai dari teman-teman dari NU. Ini memang sangat tidak sederhana. Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang dari Tunis, Pak. Dalam kurang lebih sekitar 4 bulan terakhir ini saya mondar-mandir ke Timur Tengah. Saya datang ke Muscat, ke Oman, saya kemarin datang ke Tunis, saya datang ke perbatasan Libya, saya keliling di Tunis, saya mampir ke Sharjah, mampir ke Dubai. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ke Mosul, ke Irak. Saya hanya ingin mencari tahu Islam di Timur Tengah itu seperti apa sih sekarang. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika saya transit di Dubai, saya iseng-iseng ke toko buku, saya menemukan sebuah buku yang menurut saya hari ini kita betul-betul tidak berdaya. Buku yang ditulis oleh Stephen Hawking tentang Big Bang Theory dan juga tentang mekanika kuantum, yang membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Dibongkar rasionalitas berpikir kita bahwa Tuhan itu nggak ada, kata Stephen Hawking di buku itu, bahwa alam semesta ini terjadi karena ledakan besar yang dinamakan Big Bang Theory. Di situ ada pertanyaan yang ditanyakan sendiri oleh Stephen Hawking. Ya mungkin ledakan besar ini juga dilakukan oleh Tuhan, tapi dibantah sendiri juga oleh Stephen Hawking. Ledakan besar ini terjadi karena ada energi positif dan energi negatif yang digerakkan oleh sebuah kekuatan besar yang bernama mekanika kuantum. Nah, ledakan besar ini yang menciptakan berbagai planet-planet dan tatanan di universe ini, di alam semesta ini. Kesimpulan besarnya bahwa terciptanya alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi karena memang energi positif dan negatif melalui mekanika kuantum mengacu kepada teorinya Albert Einstein, MC kuadrat itu.
Kalau saya menemukan buku ini di Eropa mungkin nggak aneh Pak, saya temukan ini di Arab. Jadi jangan heran kalau di Arab itu ada berita belakangan ini bahwa tingkat ateisme paling tinggi itu adanya di Arab, wabil khusus di Saudi. Orang yang peningkatannya sangat tajam itu hari ini di negara-negara yang menggunakan sistem teokrasi dan penduduknya dikenal agamis, paling tinggi tingkat ateisme itu adanya di Arab. Dan di Saudi paling tinggi di tatanan negara-negara Arab. Ketika saya ke Tunis Pak, saya menemukan buku dari Stephen Hawking yang lain lagi, yang lebih memperjelas bahwa Tuhan itu nggak ada. Coba bayangin itu. Dan ketika saya ke Muscat, saya menemukan buku yang ditulis oleh seorang dokter ahli saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Dia menulis buku God Delusion. Kalau saya menemukan ini di Eropa atau di Amerika, saya nggak heran Pak. Ini saya temukan di negara Arab yang 96% penduduknya beragama Islam, 4% non-Islam. Dan Richard Dawkins membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Yang menghidupkan manusia di seluruh alam semesta ini adalah 1,5 miliar saraf yang ada di tubuh kita. Satu saja putus kita stroke Pak. Jadi Tuhan kita itu adalah saraf-saraf itu, kata Richard Dawkins. Saraf ini terbentuk secara genetik, secara biologis. Kalau orang sarafnya kurang komplit, maka orang itu akan lahir cacat. Nah Tuhan kita itu adalah saraf itu, kata Richard Dawkins. Dan buku ini di-download 3,8 juta oleh orang Arab. Persoalannya bukan dari persoalan ateis Pak. Kita yang hidup di Demak mungkin enak. Oh enggak, Gusti Pangeran itu masih ada, nggak mungkin kita percaya kepada itu. Persoalannya Pak, tidak ada satupun ulama, tokoh agama yang melawan pemikiran ini sampai hari ini. Seharusnya ada dari kalangan ulama Islam atau tokoh agama lain yang bisa menyajikan sainteisme, agama yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku seperti ini hari ini melenggang sendirian di seluruh permukaan bumi ini Pak, terutama di negara-negara Islam, karena mereka tahu Pak bahwa hanya Islamlah yang pernah memberikan kontribusi peradaban ilmu pengetahuan ke seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika Eropa mengalami masa kegelapan, ilmu pengetahuan Islam itu betul-betul merajalela dan berhasil mendrive, menyetir peradaban manusia sampai hari ini. Jabir Ibnu Hayyan menemukan teori oksidasi dan fermentasi, mempengaruhi ilmu kimia sampai hari ini. Angka 0 dalam matematika diciptakan oleh Al-Khawarizmi, dipakai sampai sekarang. Makanya yang kemudian menjadi sasaran terhadap kelompok-kelompok komunitas muslim dari kalangan-kalangan ateis yang berbasis ilmu pengetahuan ini adalah negara-negara Islam Pak. Dan ketika saya cari parameternya untuk download buku-buku ini di Indonesia, memang masih belum beredar luas Pak, belum diterjemahkan. Tapi kalau di e-book Pak, pendownload di Indonesia hari ini sudah hampir mencapai 1 juta orang. Ini juga ancaman yang lain lagi, dan kita selama ini apa? Diam menghadapi ini. Kenapa? Otak kita nggak mampu Pak untuk melawan mekanika kuantum, teori Big Bang, dan juga saraf ini. Kesimpulan saya, kenapa? Karena kita sudah semakin menjauh dari ilmu pengetahuan Pak. Kita sibuk berpolitik. Ulama-ulama kita sibuk berpolitik Pak, tanpa disadari upaya-upaya menggerus akidah ini semakin merajalela di tengah kita. Dan ini tantangan buat NU sebagai organisasi terbesar muslim, organisasi muslim terbesar di dunia. Kita mulai dengan perlawanan terhadap pemikiran Hawking, Richard Dawkins, Sam Harris, Tim Hitchens. Mungkin bapak-bapak sekalian, mohon maaf, para alim, para ulama mungkin gerah melihat buku ini dan mungkin nggak mau baca dan mungkin nggak mau beli karena harganya mahal. Saya harus baca ini Pak. Saya ingin tahu orang ateis ini otaknya apa di dalamnya. Tapi saya juga nggak mampu, saya hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau ini tidak dilawan, ini akan menggerus generasi muda kita dalam persoalan-persoalan akidah keislaman, yang tidak mustahil nanti ateisme ini akan menjadi agama baru di dunia ini dan akan menjadi agama mayoritas di dunia ini. Fungsi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin akan tergerus juga.
oleh pemikiran-pemikiran yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini menjadi persoalan yang lain lagi. Selain kita membahas soal Wahabi, Salafi dan sebagainya, mungkin kita semua tahulah bahwa itu adalah penggerus utama dalam keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan-keyakinan fikih dari kalangan Nahdien. Belum kita bicara tentang komunisme, anarkisme, fasisme dan sebagainya yang dari kiri. Ini kan juga bergerak diam-diam. Nah, ini semua kita abai terhadap kelompok-kelompok yang berada di garis tengah ini, yang memang tidak pernah latihan militer, tapi setidaknya ini menggerus keimanan. Ada kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok LGBT dan sebagainya. Nah, ini tantangan untuk NU ke depan. Makanya ketika NU 1 abad kemarin mengeluarkan fikih peradaban, ini jangan hanya sekedar jargon. Jadikan NU ini sebagai pengawal peradaban manusia, meskipun sekedar dari perspektif maqasidus syariah. Harus, Pak. Berpolitik, silahkan berpolitik, kawal produk-produk politik di Indonesia ini supaya tidak keluar dari maqasidnya. Tapi jangan lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuanlah yang pernah menjayakan Islam sejaya-jayanya. Justru ilmu pengetahuan Islam itu tenggelam setelah apa? Setelah kita mulai berkenalan dengan politik. Yang kita lakukan apa akhirnya? Perang, ekspansi kekuasaan, saling tikam sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam, padahal politik dalam Islam itu tidak pernah mewariskan apapun. Nol besar, nol besar. 600 tahun menguasai Eropa, apa yang disisakan? Nggak ada. Mari kita bantah-bantahan soal itu. Memang melahirkan ilmuwan seperti Maimonides, orang Yahudi, melahirkan Al-Khawarizmi, melahirkan Ibnu Sina, pemikir-pemikir Islam dan seterusnya. Hanya itu yang disisakan. Yang disisakan apa? Ilmu pengetahuan. Pemeluk agama nggak ada, Pak. Secara genetik di Eropa itu tidak pernah diwariskan orang Islam. Setelah kekuasaan Islam runtuh di Granada, adakah orang Islam yang disisakan di sana? Nggak ada, Pak. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang Quran dan tasbih. Tasbihnya dirampas, Qurannya dirampas, lalu dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, tempat azan jadi tempat lonceng hari ini, istana-istana khalifah menjadi museum hari ini. Dan secara genetik tidak ada orang Islam di Eropa sampai hari ini. Kalau ada orang Islam di Eropa itu imigran dan pengungsi, Pak. Nggak ada politik Islam menyisakan kejayaan-kejayaan Islam dan mewariskan legasi-legasi warisan-warisan Islam. Dalam sisi politis tidak ada, Pak. Salah kalau kita ingin menjayakan Islam lewat jalur politik. Salah besar. Kita diajari sejarah kok. Apalagi yang berbicara tentang khilafah dan sebagainya itu. Itu warisan sistem politik dari Romawi kok. Dikatakan itu buatan Allah. Ini kan modus-modus politik sebenarnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini ke depan sampai hari kiamat. Sambil berpolitik iya, tapi tolong peradaban ini jangan sampai menggerus akidah dari generasi kita, Pak. Makanya ketika Panji Gumilang mulai menggerus soal keimanan, soal akidah, saya paling protes pertama. Di Wonodadi, Blitar pertama kali itu saya paling protes. Ketika orang belum bersuara tentang Panji Gumilang, saya sudah bersuara. Ini sudah menggerus keimanan, nggak boleh. Kalau soal perbedaan fikih, ada khotib perempuan di Jumatan, ada saf yang jarang, terus ada orang Kristen di sana, ya silahkan aja lah, itu persoalan-persoalan furu'iyah, soal-soal ikhtilaf dan sebagainya. Itu biasa kita menghadapi itu. Kita masuk ke Masjid Muhammadiyah, ya saya kadang-kadang kunut sendiri kok. Udah biasa itu, Pak. Itu nafsi-nafsi itu. Tapi kalau soal keimanan jangan main-main, Pak. Kita kan tidak mau Islam ini hanya dipeluk oleh kita yang masih hidup hari ini. Kita kan maunya itu sampai, kalau perlu sampai 50 turunan sampai kiamat, mereka itu tetap memeluk Islam, keturunan kita ini. Nah, kalau pemikiran-pemikiran yang menggerus akidah ini kita biarkan, tidak kita lawan, ya tidak mustahil, Pak. Islam ini hanya tinggal nama, hanya tinggal status saja di KTP. Tapi secara akidah sudah tergerus. Kita selama ini kan bangga sekali, Pak, melihat orang-orang artis masuk Islam. Wah, alhamdulillah, ini artis yang Sinead O'Connor almarhumah kemarin masuk Islam. Wah, keren ini. Secara kualitas, secara kuantitas, Islam itu selalu nanjak, Pak, pemeluknya. Selalu dibanding agama lain, Islam itu paling pesat secara kuantitas. Secara kualitas kita nggak ada apa-apanya, Pak. Karena apa? Ya mungkin secara kuantitas kan orang Islam ini kan nggak ada yang mau KB, Pak. Anaknya 8,
terserah mau makan apa, terserah, pokoknya anaknya harus banyak. Orang-orang barat, orang-orang Kristen itu justru paling tidak mau punya anak. Nah ini makanya secara kuantitas kita meningkat, secara kualitas kita stagnan Pak. Karena apa? Kita selama ini selalu berebut paling otentik dengan abad ke-8 di Masehi, sehingga kita tertinggal oleh peradaban. Huawei, Samsung, iPhone ini sudah memikirkan bagaimana handphone ini tanpa unit. Nanti chipnya ditaruh di otak, kalau kita mau telepon tinggal sebut nomornya, tinggal sebut namanya, terhubung ke saraf di dalam telinga kita. Kita kayak ngobrol sendiri gitu, tanpa unit. Nah mereka udah mikirin itu di saat kita ini masih sibuk tuker tambah di konter-konter di kecamatan ini. Kita bukan produser, kita ini betul-betul definitely buyer. Manusia masa depan itu adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan. Ini yang menjadi layer di atas. Ini nanti yang menentukan manusia-manusia layer di bawahnya yang betul-betul pasif dalam ilmu pengetahuan. Nah, NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini dengan ilmu pengetahuan Pak. Nggak gampang, nggak sederhana. Sementara ketika ada kader NU yang sangat pinter yang hari ini sedang mencari doktoral di luar negeri, malah nggak kita urusin Pak. Akhirnya mereka lebih memilih kerja di Singapura, kerja di Kanada, karena betul-betul tidak kita openi. Nah orang-orang pinter dari kader NU ini yang hari ini berserakan di luar negeri, itu harus betul-betul kita openi, kita ajak ke NU. Jangan sampai sekolahnya di Timur Tengah, pinter di sana, setelah pulang ke sini akhirnya menjadi kelompok-kelompok radikal yang terpapar oleh Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Profesor, doktor, tapi tetap aja cita-citanya mengusung khilafah. Percuma Pak. Nah saya kemarin di Tunis itu mempertemukan mahasiswa Indonesia dari Afrika dan Timur Tengah, bertemu dan berkumpul di Tunis bersama dubesnya. Kebetulan dubesnya orang NU, Suhairi Misrawi, membuat piagam Tunis, membuat kesepakatan bersama seluruh mahasiswa Timur Tengah dan Afrika untuk tetap menjaga Islam wasatiyah. Di situ kita gempur habis-habisan pemikiran mereka Pak. Kalau tidak Pak, mereka nanti kembali ke Indonesia, para alim, para ulama, mohon maaf saya dari tadi pak, ini nggak ada hormat-hormatnya. Nanti kembali ke Indonesia, mereka justru akan dicaplok oleh kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok tengah ini yang justru akhirnya akan menggunting dalam lipatan di negara kita sendiri. Kelompok-kelompok dari orang yang ingin meruntuhkan Pancasila dan ingin memecah belah NU dan ingin membubarkan NU ini hari ini sudah bergerak masif Pak di 3 komponen utama di negara ini. Satu, di sektor telekomunikasi. Mungkin Bapak harus tahu yang namanya Telkom, Telkomsel, ini kelompok Minhum ini sudah ada di sana semua Pak. Ketika kita lalai memikirkan itu, ini telekomunikasi ini penting bagi sebuah negara. Kalau telekomunikasi ini sudah dikuasai oleh mereka, mereka tinggal menggerakkan orang untuk melakukan revolusi, akhirnya yang jadi sasaran kita semua ini yang dipersekusi. Nah ini yang kedua adalah minyak Pak, bahan bakar, Pertamina. Ini mereka sudah berdiaspora di sana Pak, kelompok-kelompok ini. Setiap terjadi kebakaran di kilang minyak, saya selalu curiga, ini head safety departmentnya siapa? Saya sudah memikirkan ke arah sana. Selalu alasannya disambar petir. Loh kan ada master kontrolnya, ada teknologi yang bisa menangkal petir. Dan ketika ada kebakaran di Pelumpang, di Balikpapan, di Balongan, sampai di Rumbai, di Pekanbaru sana, selalu alasannya adalah penangkal petir. Karena serangan petir. Sementara ada master control yang seharusnya mengontrol pergerakan dari refinery itu supaya betul-betul safety. Kadang-kadang nggak ada di tempat, kadang-kadang lagi sibuk main bulu tangkis. Ini kan kesengajaan namanya. Pertamina itu sudah bukan dikuasai, tapi sudah bergerak, diisi oleh orang-orang mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah tadi yang pertama apa? Telekomunikasi, kemudian minyak. Yang ketiga adalah sektor keuangan Pak. Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan ini sudah betul-betul dikuasai oleh mereka. Nah ini bukan dikuasai ya, artinya sudah banyak yang bergerak di tataran itu, di bea cukai dan berbagai elemen-elemen penting keuangan negara.
Nah ini menjadi PR kita bersama Pak, belum kita bicara listrik Pak. Makanya ketika PLN, salah satu cabang PLN di Jawa Barat mengundang penceramah-penceramah radikal itu, saya paling teriak, saya langsung teriak ke Erick Thohir. Akhirnya dibatalkan, tapi ternyata tetap dilanjutkan lewat Instagram Live. Protes lagi, udah telat, ceramahnya udah selesai. Listrik berarti 4 ini sebenarnya, tapi listrik saya masukkan ke kategori tadi ke minyak sebenarnya, karena itu adalah sendi utama dalam akselerasi peradaban manusia. Berbagai komponen ini kita lalai Pak, tidak menguasai itu, dan kita lalai memasukkan orang-orang kita di situ, dan kita semua tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memulai kooptasi dari lembaga-lembaga yang penting ini. Ini tugas siapa? Kalau mau dibilang tugas NU, tugas NU Pak. Kita organisasi Islam terbesar, Islam itu adalah pemeluk terbesar di negara ini. Nah ini kan tugas kita menjadi tidak sederhana. Nah berbagai lembaga-lembaga kementerian dan negara hari ini, saya minta, ini mudah-mudahan ditonton oleh para menteri atau pembuat kebijakan di negara ini, tolong berikan ruang kepada kader-kader NU untuk mengisi di situ, tolong. Dan juga PCNU Demak, tolong dorong keinginan kita ini. Masa nggak ada orang NU yang mumpuni untuk duduk di situ? Banyak. Tapi karena mulai dari apa namanya, kualifikasi awal, bahkan ini ada temuan Pak, karena saya hobinya berkeliling, ada temuan ketika dia mengatakan kader NU karena dia adalah organisasinya IPNU, dia mantan pengurus Ansor di daerah, dia langsung dianulir Pak, untuk masuk ke organisasi yang memberikan beasiswa ke luar negeri. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Keuangan. Mereka dia mau masuk menjadi salah satu karyawan di LPDP, langsung ditolak Pak, karena LPDP pun sudah dikuasai mereka. Tolong diklarifikasi kalau ini salah. Tapi LPDP pun sudah diisi oleh orang-orang ini, bukan dikuasai. Sekali lagi, bukan dikuasai, tapi ada orang-orang di sini yang menentukan mahasiswa apa yang akan dikirim ke luar negeri. Nah ini kan tugas kita bersama untuk melakukan desakan-desakan pemerintah. Jangan pemerintah, jangan negara mau enaknya saja mengandalkan NU untuk penguatan ideologi negara, untuk mengandalkan stabilitas negara, tapi kader-kader NU tidak diberikan ruang di berbagai kementerian dan lembaga seluas-luasnya. Ini penting Pak. Kita cuma hanya dijadikan pajangan, dijadikan pot-pot kembang kita ini, tapi kita tidak pernah dibiarkan untuk masuk ke dalam rumah, menjadi penentu di dalam rumah itu. Kita kan selama ini kan, oh ada PKI, NU lagi suruh ngadepin. Ketika PKI menghajar ulama-ulama NU dan santri-santri NU, terus kita dituding kita tidak berkemanusiaan. Di zaman Soeharto kita dicurigai, dikuntit, sampai Gus Dur berusaha dikudeta di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya oleh satu figur namanya Abu Hasan. Kita nggak pernah dianggap, kita tidak pernah dianggap penting oleh negara, padahal kita penting menurut negara. Aneh kita ini. Nah NU hari ini dengan fikih peradaban yang dikeluarkan pada peringatan 1 abad NU kemarin, karena kebetulan saya juga terlibat di situ, mari kita kawal Pak. Ini bukan hanya jargon kaleng-kaleng sebenarnya. Peradaban manusia ini akan berakselerasi dengan logikanya sendiri. Tidak mungkin hanya bisa dibendung dengan halal, fatwa halal dan haram. Tidak bisa Pak, oh ini haram, ini halal. Meskipun ini haram, tetap akselerasi peradaban manusia ini akan terus maju Pak, jalan. Nah kita tujuannya adalah mengawal peradaban ini supaya tidak betul-betul keluar dari makosidnya, dan supaya betul-betul berbasis ke NU-an kita. NU ini adalah organisasi yang paling siap. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ketika saya ditanya oleh pemerintah-pemerintah, baik pemerintahan Malaysia, baik pemerintahan dari Somalia, di Nigeria, hari ini di Malaysia sedang bangkit-bangkitnya gerakan-gerakan kelompok kanan ini, karena di situ ada partai yang memang berbasis gerakan kanan, hari ini berkuasa, namanya PAS. UMNO udah tenggelam. Nah mereka juga sudah mulai khawatir. Kemarin ada bom ditemukan di bawah mobilnya salah seorang tokoh moderat.
Ada bom yang ditanam, diikat di bawah gardannya, dibungkus dengan botol minuman air mineral begini. Mereka sudah mulai khawatir dengan itu. Dan juga Somalia, Nigeria. Kemarin saya ke Tunisia juga bertemu dengan utusan dari Sudan, delegasi dari Sudan. Dia katakan, apa yang bisa diselesaikan oleh Sudan? Ya nggak bisa lagi nasihat. Kalau advice dari saya, hanya dua saja yang kalian harus punya. Satu, kalian harus punya Pancasila. Dua, kalian harus punya Nahdlatul Ulama. Kalau nggak punya itu ya jangan mimpi. Kalian itu akan terus berperang seperti itu. Seperti katanya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, saya bilang. Lihatlah negara-negara Maghrib itu, kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Mereka itu rakyat dan pemimpinnya tidak pernah mau bersepakat menjadi satu negara. Makanya selalu perang terus. Sampai hari ini loh. Mali sampai hari ini perang. Libya, dual governmentship. Dan hari ini yang berkuasa di Tunis itu namanya Partai Nahdlatul. Untungnya nggak ada ulamanya, Pak. Partai Nahdlatul ini adalah haluan kanan, sama seperti partai 3 huruf yang ada di sini. Nah itu sekarang yang berkuasa di Tunis, gejolaknya luar biasa, Pak. Sampai supir taksi yang saya tanyakan, menurut kamu gimana Tunis ini kira-kira? Wah, ini kita tinggal nunggu waktu aja nih, sebentar lagi revolusi ini. Ini mereka memaksakan kehendaknya kepada rakyat Tunis, sementara rakyat Tunis ini sudah biasa terbuka, inklusif, sama seperti kita di sini, yang nggak pernah gerah oleh keimanan orang lain. Nah ini bahkan katedral terbesar yang ada di Afrika Utara, yang ada di Tunis, itu bahkan ada wacana mau dibongkar. Nah ini kan menjadi satu pertarungan tersendiri secara ideologis di Tunis. Dan ini memang seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, memang kalau satu negara itu sudah mulai ada yang ingin mengkhianati kesepakatan bersamanya, asobiyahnya, maka negara itu cepat atau lambat akan runtuh perlahan. Nah makanya Pak, Pancasila ini menjadi penting. Ini hasil rumusan para ulama, ini piagam Madinahnya zaman Kanjeng Nabi, ini asobiyahnya Ibnu Khaldun yang harus kita jaga. Yang diandalkan untuk menjaga Pancasila ini Nahdlatul Ulama. Tapi Nahdlatul Ulamanya tidak pernah diberi peran sangat besar di negara ini sampai hari ini. Oh, usulan Hari Santri Nasional, oke, diakomodasi Hari Santri Nasional, oke, fine, sebatas itu kan. Hari ini kader-kader NU mana ada yang menjadi pejabat-pejabat penting di 4 sektor tadi? Gak ada, Pak, semuanya politis. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ini adalah pecut buat kita semua. Saya sampai hari ini materi saya ya itu saja, Pak. Sampai kita itu betul-betul didengar oleh negara, sampai betul-betul negara itu mau hadir ke tengah-tengah NU, karena negara sudah lama merasakan kehadiran NU di tengah-tengah negara. Negara yang belum hadir ke tengah-tengah NU. Oleh karena itu saya selalu berkeliling untuk memecut ini semua. Mari kita harus melakukan pertanyaan-pertanyaan besar kepada negara. Apa yang diberikan oleh negara kepada kader-kader NU kalau memang NU ini dianggap penting bagi negara? Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi, terutama bagi saya yang fakir ilmu ini. Untuk hal-hal yang lain tentang suara saya dari sisi ke-NU-an, silahkan ikuti Twitter saya, Instagram saya selalu teriak di situ. Selain dari YouTube yang didistribusikan oleh teman-teman yang saya sendiri tidak kenal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.